Ya. Oke, selamat siang sahabat Kompak Siang Lovers. Ya, senang sekali kita bisa kembali menyapa Anda semua yang ada di virtual Zoom maupun yang saat ini yang sedang menyaksikan di YouTube channel maupun yang ada di Facebook maupun di Instagram. Anda saat ini ada di podcast Kompak Komunitas Sepakat, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan pengalaman bersama Kristus yang penuh makna. Luar biasa. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa karena saat ini tanpa terasa sudah melewati dan hampir sampai di minggu terakhir ya. Di bulan Januari 2025. Mantap ya. Oke. Ya, saya anggap ini luar biasa ya kalau kita boleh ada sampai saat ini sebagaimana kita ada ya dalam keadaan tetap penuh semangat ya, dalam sehat, dalam keadaan antusias untuk kita tetap terus ada di hadirat Tuhan lewat Zoom Kompak siang ini adalah satu hal yang luar biasa. Katakan amin. Alright, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Dari mana? Dari Sampit loh, Kalimantan. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman hidupnya kita lihat dari kacamata spiritual ya. Ya, ini podcast ya. Ini bukan monolog. Kita tanya jawab, ngobrol-ngobrol ya. Teman-teman jangan ragu-ragu, boleh buka mikrofon dan bertanya ya. Tidak dibatasi ya. Boleh, ini bukan monolog, bukan cerita satu orang bicara dari A sampai Z, lalu baru kita tanya, no. Kita ngobrol-ngobrol seperti biasa, rileks ya, supaya kita membuat warna baru di Zoom Kompak ini. Oke. Alright, kita jumpa ya, karena dengan Bu Ani, karena suaminya Pak Marsana ini ya sahabat saya, waktu dia pria sejati ya. Camp Pria Sejati 2021 ya. Pengalaman dengan Ibu Ani, it will be gonna be very exclusive ya, and very inspiring. Oke, narasumber kami sudah hadir bersama kita di podcast Kompak siang ini. Alright, mantap. Wow. Oke, teman-teman yang saat ini ada menyaksikan di YouTube channel, jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, like, and share, dan tekan tombol loncengnya agar Anda akan selalu mendapatkan konten-konten dari kami. Oke, Bu Ani, kita sudah ada di sini ya. Saya percaya Bu Ani itu banyak kesibukan ya. Jadi untuk diketahui Kompak siang ini ada setiap hari Senin sampai hari Kamis saja ya, mulai dari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat ya, waktu Jakarta ya, beda 1 jam ya dengan Sampit ya, atau sama? Sama ya? Sama, oke. Apa itu Kompak? Kompak adalah komunitas sepakat yang diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis saja. Ya, sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1. Oke, apa itu? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan ini adalah the highest authority, otoritas tertinggi. Jadi semua orang, gereja, pendeta, pastor harus tunduk pada firman Tuhan. Ya. Hari ini sebelum kita mulai, biarlah saya disclaimer dulu ya. Ya, apa yang saya harus sharing di sini adalah podcast ini tidak akan pernah mendiskreditkan kepercayaan agama lain ya. Kita hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan yang kita percayai atau pengalaman Ibu Ani mengalami Kristus secara pribadi ya. Tidak menceritakan atau menyinggung dari agama lain supaya YouTube saya nggak di take down, karena ini akun YouTube saya yang kedua, akun YouTube saya yang pertama ada banyak itu. Subscribernya udah banyak, tapi sekarang ya kembali ke nol lagi ya, karena ini adalah mungkin waktu itu peserta secara nggak sadar ya mengucapkan kata-kata yang menyinggung ya
kepercayaan agama lain ya. Jadi saya harus mulai dari nol lagi. Oke, nggak apa-apa. Alright, mari sebelum itu kita boleh berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Oke, saya ajak Ibu Ani untuk berdoa dulu. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang baru setiap hari. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini, di mana kami dapat berkumpul lewat podcast komunitas sepakat ini. Kami menyerahkan podcast ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau melindungi dan menyertai jalannya acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah setiap kata yang disampaikan oleh Ibu Ani menjadi berkat bagi setiap orang yang menonton dan mendengar acara ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk teman-teman semua yang menonton di virtual Zoom maupun di YouTube channel, Facebook dan Instagram. Ya, segala apa yang disampaikan oleh Ibu Ani memberkati, menjadi berkat bagi kita semua. Urapi bibir dan lidah Ibu Ani dengan Roh Kudus-Mu sehingga kesaksian yang dibagikan membawa sukacita, kekuatan dan inspirasi bagi banyak orang. Bapa, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam setiap percakapan dalam podcast hari ini. Sertai kami semua yang terlibat dan jadikan podcast ini alat untuk menyebarkan kasih-Mu, menyebarkan terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, hari ini ya, ada Pak Karel sudah masuk. Bentar, saya kasih co-host dulu. Ya, selamat siang Pak Karel. Selamat siang Pak Andre. Oke, bisa dengar suara ya? Oke. Ibu Ani. Ibu Ani ya. Cantik ya. Ya, oke. Sebelum kita mulai, Ibu Ani ya, mungkin ada teman-teman yang di Zoom ini ya, Ibu Ria mungkin belum kenal Bu Ani, atau yang teman-teman di Facebook dan YouTube ya, Instagram belum kenal Bu Ani. Bisa ceritakan dulu Bu Ani secara singkat ya tentang asalnya dari mana, kenapa terdampar di Sampit. Ya, kenapa kami terdampar ya, kenapa jauh-jauh yang ke Sampit, apa ceritanya, bagaimana ceritanya, dan anak keberapa, kapan Ibu Ani mengalami Kristus secara pribadi. Silakan, the floor is yours, time is start now. Go, silakan. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Ani Asmono. Umur saya 58 tahun. Saya berasal dari Solo, tapi tinggal kami di Sampit, Kalimantan Tengah. Kebetulan suami saya seorang ASN dan saya pegawai swasta bekerja di pasar. Jadi kami mempunyai anak dua, yaitu perempuan semua. Kebetulan anak-anak satu sudah bekerja, satu masih kuliah. Seperti Oke. Ya. Bu Ani, sudah berapa lama di Sampit, Bu Ani? Ya. Berapa lama? Saya Kira-kira berapa lama? Sampit sudah mungkin 26 tahun. Wow. Ya. Oh, berarti anak-anak lahir di Sampit semua kah? Ya, anak-anak lahir di Sampit semua. Wow, oke. Iya. Iya. Oke. Ibu Ani aslinya dari mana? Jawa mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah mana itu? Di Solo, Jawa Tengah. Oh, Solo ya? Solo. Oh, oke, Solo. Ya, jadi orang tua masih di Solo? Oh, suaranya Orang tua Ibu Ani. saya sudah dipanggil. Oh ya. Ya. Suaranya Bu Ani putus-putus. Gimana Pak? Pak Karel bisa dengar suara Bu Ani ya? Ya, putus-putus Pak. Putus-putus. Mungkin pindah lokasi yang jaringannya lebih kuat. Karena saya dengarnya putus-putus, Bu. Nah, itu sudah. Jaringannya kurang kuat. Iya, jaringannya. Wow, sayang betul ini. Jaringannya, ya. Sinyal juga mungkin Pak. Ya, pakai WiFi kah, Bu Ani? Gimana Pak? Bu Ani pakai apa? WiFi? Enggak,
pakai data, Pak. Wah, Ini pakai saya data nggak kuat ini, nggak kuat ini. Pasti timbul tenggelam ini. Nggak apa-apa Ya, Pak, bisa Pak. ya, mudah-mudahan bisa jalan ya. Ya, sudah pindah ini saya. Oke, mendingan ya. Oke, Bu Ani. Apa saya mau tanya ya? Apakah Bu Ani dari keluarga orang percaya? Oh, ini putus-putus lagi dia nggak kenal, nggak dengar saya pasti. Iya, agak putus-putus suara Pak Andri. Tuh, iya, karena suara jaringan dia yang bermasalah. Iya, Pak Karna dengar dia gimana? Putus-putus kan? Ya, putus-putus ya. Ya, putus-putus. Ya, Atau pindah di mana ini? ya. Ada mungkin di mana ya? Di ruang terbuka ya. Mungkin itu ruang Atau tertutup kah? karena di depan banyak kendaraan itu ya? Ini ruang tertutup kah, Bu Ani? Iya, tapi di depannya itu jalan raya. Jalan raya kalau di depan harusnya bagus ya. Kalau di Bentar, ruang... saya tak pindah ruangan, Pak. Ya, oke. Sebentar. Oke. Boleh. Boleh. Oke, Bu, bisa ceritakan, Bu. Ibu anak keberapa dari saudara kandung? Anak keberapa? Ya. Anak keberapa? Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Berarti saya tengah ya. Tengah-tengah, oke. Jadi saudara kandung semua percaya Kristus atau bagaimana? Ya. Atau ada yang... Enggak semua percaya Kristus. Semua ya. sudah percaya, oke. Semua sudah percaya. Ya, semua sudah percaya. Ya. Oke, gimana caranya, Bu, waktu itu? Kok Pak Marsana berani-beraninya ngelamar Bu Ani? Ya tuh, Bu Ani kan dari suku lain. Ya, sorry to say ya. Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Saya disclaimer dulu. Kalau pertanyaan saya atau pertanyaan teman-teman menyinggung ya, boleh tidak dijawab. Kenapa mau sama Pak Marsana? Pada lain, pasti ada calonnya biasanya ya. Nah, apa cerita? Kebetulan saya suku Chinese. Ya. Suami saya suku Jawa. Kebetulan dia ditugaskan di Sampit. Waktu itu dia ditugas belajarkan di Magelang. Dan kami berjumpa di rumah kakaknya. Yang semuanya main di rumah kakaknya. Nah, di situ kami bertemu di gereja. Seperti itu. Oke. Ya. Oke. Ya, pokoknya ketemunya kami di gereja, di tempat bagus ya. Oke. Ya. Pak Marsana, ya. Alright. Oke. Ya, paham kita. Oke. Bu Ani. Ya. Dengan beda tradisi, ya toh, beda suku, pasti dong ada pergolakan yang mungkin pertama-tama ada yang aneh. Pernah nggak mengalami sepertinya clash itu? Ada sesuatu yang. Ya, waktu pertama kami belum married. Ya. Sama papi saya itu nggak setuju. Oh, kenapa dia? Ya. Karena kebetulan papi saya waktu itu belum masuk Kristen ya. Waktu mau itu berkenal dengan Pak Marsana itu papi belum sudah mengerti Yesus tapi belum mau menerima. Oke. Tapi karena suami saya dan saya sabar, kami berpacaran sampai hampir 7 tahun. Baru berkata ya. Oke. Terus kami melakukan merit pindah ke Sampit. Oke, jadi direstui oleh papanya ya? Ya, akhirnya setelah 7 tahun. Ya. Setelah 7 tahun, that's a long process ya. Ya, oke. Bu Ani, biasanya ya orang-orang Kristen ini ya sekedar ke gereja lah, ya sekedar berdoa lah, sekedar ya mungkin baca Alkitab lah. Ya, kapan Bu Ani mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi? Betul-betul on fire, tidak hanya sekedar ritual, tidak sekedar rutinitas. Kapan
mengalami Kristus secara pribadi yang menyentuh. Ya, silakan. Ya, sebenarnya kalau itu ya, ini ya maaf, bukan berarti saya saya sombong enggak ya. Saya dalam mengiring Tuhan Yesus setelah dibawa Pak Marsana ke Kalimantan, Oke. itu saya berusaha untuk tetap melayani. Meskipun di dalam waktu keadaan saya datang ke Kalimantan itu semua tidak serba enak. Karena biasa di Solo bekerja, tiba-tiba ikut di tempat dinasnya suami. Tapi puji Tuhan semua karena kemurahan. Tadi kalau Pak Andre bertanya, kapan Pak Anu, saya merasa bahwa saya merasa benar-benar ditangkap oleh Tuhan dan dinaungi oleh Tuhan, itu sekitar 1 tahun 7 bulan yang lalu ketika saya mengalami sakit gagal ginjal stadium 5. Di situ Iya, iya. Betul-betul 1,5 tahun lalu Ibu Ani mengalami Kristus secara pribadi pada saat menderita sakit ginjal, betul? ya. Nah, kira-kira Bu Ani ya, kalau Ibu Ani nggak sakit ginjal, jangan-jangan cuma jadi Kristen cuma rutinitas saja, bisa nggak seperti itu? Kira-kira? Ya kemungkinan saya seenaknya sendiri dalam mencari. Ya, ya, disitulah ya, teman-teman. Proses Tuhan itu memang unik. Bisa dengan penyakit, dia akan menegur anaknya yang dikasihi. Ya, mungkin kalau enggak kena kasih penyakit ginjal serius, sampai cuci darah 1 minggu 2 kali kalau nggak salah ya Bu ya. Ya, Nah, awalnya 1 minggu 2 kali Pak, tapi puji Tuhan sekarang sudah boleh 1 minggu sekali. 1 minggu. Itu karena kasih kuasanya aja. Kuasanya, oke. Sudah pernah kemoterapi lagi kan? Kena kemo ya? Kalau gagal ginjal itu tidak di kemo Pak. Tidak kemo ya? Oh enggak. Cuci. Oh ya. Ya, oke. Ya. Di laundry. Oke, mantap. Ya. Ya, saya rupanya salah informasi. Saya salah informasi, katanya Ibu Ani sempat di kemo. Oke, salah informasi. Oke, just forget about it. Bu Ani, pastinya ada titik-titik terendah di dalam hidup Bu Ani ya. Selama mengikut Tuhan kan tidak jalan tol, ya enggak? Tidak jalan tol, tidak semuanya all fine aja, enggak ada. Itu cerita di sinetron aja. Tapi faktanya mengikut Tuhan tidak enak, harus pikul salib, ya enggak? Ya. Oke. Pada saat titik terendah, pada waktu apa Bu Ani mengalami hal itu? Silakan. Ya, waktu saya pertama kali divonis gagal ginjal itu ya. Saya kemarin 1 tahun 7 bulan yang lalu, saya duduk seperti ini aja nggak bisa Pak. Saya stroke. Saya berbicara nggak bisa, pelo. Makan nggak mau, badan saya gemetar, mata saya melihat sulit. Jadi keadaan saya sekarang dengan 1 tahun 7 bulan lalu berbanding beda sekali. Ya. Ini semua karena campur tangan Tuhan Yesus ya. Amin. Saya semakin hari sekarang puji Tuhan dengan kekuatan Allah saya dimampukan. Kalau 1 tahun 7 bulan yang lalu saya bergerak aja sulit, badan saya gemeter. Ya. Boro-boro mau ke kamar mandi, mau turun dari tempat tidur aja nggak bisa. Ngomong aja, anak saya sampai menangis terus nggak tahu saya berbicara, tapi suami saya, anak saya, kakak saya tidak mengerti apa yang saya omongkan itu. Iya. Jadi saya emosi sendiri. Iya. Bu Ani, itu menarik ya. Waktu Bu Ani mengalami gagal ginjal divonis dokter, adakah yang ada di pikiran Ibu Ani dalam hati kecil? Loh, saya kan sudah melayani Engkau Tuhan. Kenapa kau biarkan saya, anakmu, menjalani penyakit seperti ini? Adakah pikiran seperti itu, Bu Ani? Coba ceritakan. Ada, nggak cuma kayak ini. Saya marah. Marah, betul, sama Tuhan. Kok kenapa tidak orang yang di luar sana yang tidak kenal sama Tuhan itu yang gagal ginjal?
Kan gitu kan? Ya enggak? Iya Kalau kan? saya nggak punya. Ya kan orang yang di luar sana yang nggak kenal Tuhan itu yang gagal ginjal. Saya kan melayani suami dengan baik, anak dengan baik, gereja juga. Kok saya divonis gagal ginjal? Pasti pertanyaan begitu kan? Ya ada. Nah, Kenapa harus saya kenapa alami? saya harus alami? Kenapa nggak orang lain? Ya, why me gitu Padahal kan? saya juga pelayanan. Itu Ya, terus bertemu. oke. Tapi ya, Tapi pasti ibu punya komunitas. Apakah komunitas itu juga menguatkan iman ibu Ani waktu itu? ya banyak sekali yang datang, komunitas juga, baik itu komunitas di Jawa Timur maupun teman-teman lokal gereja, selalu mendukung sport anak, suami, kakak saya. Tapi satu hal yang membuat saya bangkit kembali, saya melihat anak-anak dan suami seperti itu, saya mau bangkit tapi masih ada rasa seperti berat. Tapi suatu saat, sewaktu saya pujian dan penyembahan, saya mendapat hikmat. Berikan waktumu yang lebih lagi buat aku. Sampai 3 kali kata-kata itu saya mendapat hikmatnya itu, saya merasakannya itu 3 kali saya mendengar ajakan seperti itu. Berikan waktumu lebih. Setelah 3 kali itu saya benar-benar menangis. Saya benar-benar mengerti, Tuhan ampuni saya kalau saya selama ini seenaknya sendiri di dalam mengiring Engkau. Nah setelah itu, besok paginya saya mengikuti setiap pagi. Saya doa pagi, jam 4 pasti saya mengikuti. Saya berbanding merasa haus dan lapar, tidak mau mengulangi yang kemarin-kemarin lagi. Kalau yang beberapa tahun yang lalu, saya diajak suami saya, ayo mah kita berkomunitas bersama-sama, berdoa bersama. Saya nggak maunya saya mendengarkan dengan tidur. Tapi setelah saya digugah sendiri dengan Roh Kudus, saya tidak lagi melakukan itu. Setiap jam 3:30 saya bisa dibangunkan, saya bisa bersaat teduh, bisa berdoa, bisa membaca firman, bisa berkomunitas dengan orang-orang Kristen yang lalu di dalam Jawa Timur bersama Pak Mar. Sampai sekarang itu kami lakukan. Amin. Ya. Oke ya, teman-teman perhatikan ya, perhatikan kesaksian ini ya. Ibu Ani ini penting. Ya, Ibu Ani divonis, dia merasa tadinya sepertinya kenapa saya harus alami, tapi setelah itu dia sadar dan dia mengalami hikmat ya, dapat hikmat dari Tuhan untuk dia lebih intens relasi dengan Tuhan. Justru dengan vonis itu, justru dia makin on fire istilahnya. Betul begitu Bu ya? Ya. Nah, disinilah tidak semua orang yang mau diproses. Tidak semua orang loh ya. Bisa banyak orang diproses Tuhan, tapi banyak protes. Jadi akhirnya nggak ada progres. Disinilah kita belajar sesuatu dari Ibu Ani. Kalau sedang diproses Tuhan apapun, pasti Tuhan akan memberikan rancangan damai sejahtera. Dia biarkan dia proses, tapi pasti ada progres. Oke Bu, ceritakan dengan komunitas Ibu bisa dikuatkan. Jadi itulah teman-teman pentingnya kita punya komunitas supaya apa? Kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kalau firman Tuhan bicara apa? Kalau mengandalkan kekuatan diri sendiri itu terkutuk. Wow. Ya, itu dia. Jadi Ibu Ani ternyata punya komunitas yang saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan dan sehingga dia menjadi lebih kuat lagi. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya boleh buka mikrofonnya ya. Ya, Silakan. Pak Andre. Pak Karel, oke. Silakan Ya. Pak Karel. Ya, sebelum Pak Karel bertanya, Bu Ani, jika ada pertanyaan dari saya ataupun Pak Karel ya, dari peserta-peserta lain, kalau menyinggung atau sensitif yang mengenai hal pribadi, Ibu Ani boleh tidak menjawab. Silakan Pak Karel. Ya. Selamat siang Ibu Ani. Ya, selamat siang. Saya baru tahu ini
istrinya Pak Marsana ya. Ya, saya istrinya Pak Marsana. Pak Marsana sudah lama sama saya. Kan nggak pernah keto istrinya gitu. Ya, Disembunyikan, karena Pak. Disembunyikan, Pak. Ini Pak Marsana tuh. Itu di belakang tuh ada Pak Marsana tuh. Pak Ah, Marsana. Pak Marsana. iya. Oke. itu Pak Marsana Aduh. sahabatnya Pak Karel ini. Saya juga Ya. kenal, saya kenal lama itu Pak Marsana itu. Ya. Oke, lanjut. Ibu Ani ya. Ya, Pak. Saya dengar tadi ada selentingan kata laundry. Ya. Ya. Jadi Pak Andre kau tunggu ya Pak Andre ya, itu temenan nih ya. Ya, laundry ya. Kalau ibu dulu pernah di laundry darahnya, Ya. sekarang itu ibu di laundry jiwanya ya. Amin. Hmm. Orang kalau laundry pasti bersih keluarnya kan ya toh. Nah, ibu setelah di laundry ya, jiwanya di laundry, keluar tuh sebagai pemenang, bersih gitu. Amin. Sekarang ya. Memang semua orang seperti kata Pak Andre tadi, semua orang kalau kena proses itu pasti protes deh. Ya, aku nggak senang. Tapi itulah ya, masing-masing orang itu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ibu Ani katakan 3 kali ya, Tuhan bilang apa tadi Bu? Beri waktumu lebih banyak lagi. Oh, saya ingat cerita tentang Samuel. Ya, Samuel itu dipanggil 3 kali sama Tuhan. Ya, waktu betul. Dia kalah sama Imam Eli. Iya, Imam Eli. Oh Tuhan ya. Akhirnya Ibu Ani kata, ini aku Tuhan. Ya, apa itu? Pakai waktuku, pakai hidupku untuk melayani Tuhan. Ya, terima kasih Bu Ani. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, mantap, mantap. Marika mau nanya tuh. Oke. Ada yang mau bertanya lagi kah? Oh, Mama Ita. Mama Ita, silakan. Ya. Oke, Mama Ita, ini Mama Ita tolong perkenalkan diri dulu ke Ibu Ani. Karena dia tidak kenal sama Bu Mama Ita, jadi tolong perkenalkan dulu, baru bertanya. Silakan. Salam kenal Ibu Ani Kasmono. Ya, selamat kenal Bu Rita. Iya, saya dari Depok. Oh iya. Depok. Ya. Ya, kegiatan saya ya ikut ini kompak gitu. Ya. Jadi saya sangat diberkati sekali dengan kesaksiannya Bu Ani. Ya, apalagi tadi Pak Karel udah nambah ya. Nambah bahwa memang kalau Tuhan sudah panggil itu nggak ada yang bisa bilang tidak. Iya. Nggak ada yang bisa bilang nanti dulu gitu. Tunggu dulu dan sebagainya, nggak ada. Kalau ada itu pun proses tetap jalan sampai kita ditundukkan, sampai kita menyerah, sampai kita bilang ini aku Tuhan. Itu. Nah, itu yang terjadi itu yang terjadi kepada Bu Ani ya. Tapi ya puji Tuhan, Bu Ani cepat sadar, Bu Ani cepat buka hati, pikiran dan menerima Tuhan Yesus itu segenap hatinya dengan proses-proses yang Bu Ani jalani. Proses-proses itu nggak gampang. Dan semua orang yang dipilih Tuhan itu harus diproses karena harus dimurnikan. Amin. Dan harus ikut ujian-ujiannya. Kenapa ujiannya? Ya untuk kita naik level. Enggak sekaligus begitu kita terima Yesus terus kita naik, terus kita diberkati, kita apa yang kita harapkan itu terjadi. Enggak. Perlu step by step. Itu makan waktu sampai Tuhan bilang iya.
Iya, kamu sudah menang. Tadi Pak Karel bilang sudah menang. Amin. Sehingga Amin. kemenangan itu kita dapatkan, kita raih, dan kita menjadi yang sudah dimurnikan. Amin. Bersih, bersih tubuh, jiwa, roh kita. Sehingga kita bisa ngikutin perjalanan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengikut Tuhan itu sungguh-sungguh. Bahkan kita mencari Tuhan itu juga sungguh-sungguh. Amin. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, selebihnya akan ditambahkan. Jangan dibalik, selebihnya dulu yang kita cari. Kita nggak Ya. dapatkan. Kita nggak dapat. Yang kita dapatkan ya cari itu nggak gampang. Cari itu aduh, sungguh-sungguh. Namanya cari benda yang hilang, cari yang Ya. apa? Ya Tuhan sendiri juga mencari kita. Kita nggak langsung kata iya aku enggak. Tuhan sendiri ya memberikan kita pilihan, tapi tetap jalan Tuhan ya dan amin. Sehingga Amin. kita terima sekarang seperti apa yang Bu Ani rasakan, ya mujizat-mujizat terjadi. Tadi istilah laundry juga dapat dilewati, ya kan? Ya Iya, puji istilah Tuhan. laundry itu, Eh, istilah laundry itu ada teman Pak Marsana yang tahu kabar saya, ketemu dengan saya. Loh, Ibu Iya. kok keadaannya seperti ini? Kok sudah sehat, Bu? Iya, puji Tuhan. Terus dia ngomong seperti itu, Bu. Bu, kok pakaian ya, kok nggak pakaian aja yang di laundry. Darah pun juga di Nah, itu ya, itulah. Jadi saya juga akhirnya ngerti. Oh, laundry itu ya namanya juga bahasa simbol-simbol itu ya membuat kita juga ikut mengerti, ikut memahami, ikut mensyukuri. Dan saya bangga sekali dengan Ibu Ani dapat melewatinya, dapat menerimanya, dan bahkan menjadi terang dan berkat dan merasakan sekarang ini benar-benar Ibu Ani di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam Amin. Bu Ani, sehingga apapun yang Bu Ani lakukan menjadi kesukaan Tuhan. Yes. Jadi anak-anak kesukaan Tuhan. Itu aja Pak Andre. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mama Ita ya. Pernah nggak Bu Ani ya, di dalam tengah-tengah penderitaan gagal ginjal, diproses, divonis, pernah nggak di dalam hati berpikir di tengah-tengah masalah ini, berdoanya Bu Ani begini, kapan Tuhan ini masalah saya yang membelit saya ini berakhir? Kapan Tuhan selesainya? Pernah nggak begitu? Pernah. Kadang ya terlintas. Tapi satu hal yang membuat saya percaya dengan Tuhan, disembuhkan atau tidak disembuhkan, saya tetap ditolong Tuhan. Saya yakin. Keren. Ya, misalnya ini Bu Ani ya, Bu Ani tanya gitu, kapan Tuhan masalah yang membelit saya, menggigit saya, gagal ginjal lah, inilah itulah, kapan Tuhan selesainya? Seringkali ya, kalau saya nilai nih, Tuhan sering bilang begini loh sama kita lah, bukan sama Bu Ani aja. Diam di situ dulu, karena aku sedang bekerja. Kita nggak pernah tahu. Sampai akhirnya semuanya tahu-tahu udah selesai. Kenapa? Ternyata lewat penyakit atau masalah yang Bu Ani alami. Itu semuanya dibukakan segalanya. Itu sebabnya muncul Roma 8:28, ya enggak? Muncul Roma 8:28. Apa bunyinya? Hari ini, saat ini, baru aku tahu sekarang. Bahasanya gitulah ya. Allah turut bekerja dalam segala. Dia bilang segala loh. Segala sesuatu
yang mendatangkan kebaikan bagiku. Yang orang dunia nggak ngerti. Loh, gagal ginjal kok kebaikan Bu Ani? Kan gitu kan? Ya. Ternyata ini endingnya. Kita baru tahu. Ya, taunya apa? Sudah lewat. Ya enggak? Sudah lewat itu. Proses itu sudah lewat. Ya, kita mau bilang. Sering bilang, ayo Tuhan, kapan, kan gitu. Masalah itu mesti ada. Dan itu ya manusiawi lah. Seperti itu ya. Tapi inilah munculnya Roma 8:28. Oh, di sini ada Pak Didi Samarinda, Kalimantan Timur. Apa kabar Pak Didi? Bisa dengar Pak saya? Marsana tuh. Nah, ini Pak teman. Marsana ya. Oh, ada Pak Marsana muncul juga. Oi. Pak Marsana. Pak Marsana muncul juga Pak Didi ya. Pak Didi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, makasih. Ya, boleh. Silakan. Ya. Ini teman Pak, ini Pak. Teman ya, Iya, saya salam tahu kenal. nih. Ya. Pak Didi Bu Ani, sudah sabar. salam kenal Bu. Salam kenal. Sudah kenal lah. Ini kan apa Charles Hutagalung The Mercies. Ini salah Itu Pak satu. Marsana. Ya, apa yang mau tanyakan? Monggo, Pak Didi. Salah satunya apa Bu? Pak Didi ini salah satu yang mendoakan saya. Oh iya. Biasa. Mantap. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Oke. Iya. On kamera ya, off kamera sementara. Dan Ya, Andre, boleh. Ada yang mau tanya? saya izin bertanya ke Bu Oke, Ani. boleh. Silakan. Ya memang di dalam keadaan kita terpuruk dalam finansial ataupun kelemahan tubuh, kita merasa kita mengikut Tuhan setia ya. Tapi kenapa itu harus terjadi pada Ya. kita? Menimpa lah istilahnya ya. Ya. Nah, di situ kita merasa down ya keimanan kita. Dan kita bisa di situ kita bisa beralih ke iman yang lain loh. Dalam arti di saat yang terpuruk, di saat kita mengalami sesuatu yang nggak kita inginkan, kita bisa jauh dari Tuhan ataupun bisa, maaf nih, berpindah keyakinan. Padahal kita tahu pasti bahwa Tuhan yang benar hanyalah Yesus, satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Bagi kita orang percaya ya. Nah, saya ada sharing sedikit tentang pelayanan misi. Yang tadi dikatakan bahwa kalau panggilan, kita tidak bisa menolak, Bu Rita tadi katakan. Tapi saya pernah mengalami panggilan misi yang nggak saya jalankan. Nah, di situ Pak Gembalanya mengatakan begini, Pak Didi bukan saya loh ya. Saya karena Tuhan yang menyuruh saya untuk memilih Pak Didi untuk misi. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya berkata saya sibuk, saya orang pedagang, saya jarang punya waktu untuk bisa keluar. Ya kan? Tapi di situ saya sadar bahwa suatu saat Tuhan uji saya dan saya mau lakukan. Saya bernasar ke Tuhan, jika suatu saat nanti Tuhan izinkan saya mengalami ujian yang saya bisa lewati. Dulu kan pernah kejadian saya cerita bahwa patah tulang kaki kanan, patah tebu 3 ya, lengan juga. Dan mungkin hampir secara manusia mungkin saya nggak bisa berjalan kembali di situ. Nah di situ saya menyadari dan saya menangis ke Tuhan, menyembah. Setelah saya disadarkan oleh Pastor Jacqueline lagunya bahwa Tuhan menguji kita bukan berarti kita banyak dosa ke Tuhan. Tuhan mau kita naik satu level, naik lebih level lagi. Nah di situ saya sadar, saya menyembah siang hari, saya nggak ada berdaya pada waktu itu dengan kaki patah, lengan. Di situ saya memuji, menyembah, menangis sampai suatu cucu lihat engkongnya nangis bingung dia. Padahal di situ memang betul-betul saya menyadari bahwa apakah ini ya pelayanan misi yang saya tidak jalani, saya tidak terima di sebuah gereja yang mengutus saya. Akhirnya Tuhan uji saya dari situ. Karena kenapa saya ngomong diuji Tuhan? Karena flashback ke belakang, pada saat saya tidak berdaya di ranjang, Tuhan menghampiri saya. Tuhan melihat saya dari ujung rambut sampai ujung kaki di kamar saya waktu itu, dan Tuhan tidak
Cuman saya bilang, Tuhan aku mau ikut. Tuhan aku mau ikut. Karena berjumpa dengan Tuhan itu sangat nyaman loh. Nggak mau kembali lagi. Enak ketemu Tuhan itu. Saya menyaksikan sendiri. Tapi Tuhan tidak menjawab dan Tuhan tidak berkata, tidak menjawab. Tapi Tuhan pelan-pelan hilang dari pandangan saya. Pak Didi, apa yang mau Dan saya ditanyakan menyadari di situ apa? Pak Didi, apa yang mau ditanyakan ke Bu Ani? Ya, di situ pelayanan, tentang pelayanan. Ya, tentang pelayanan tersebut. Suaranya putus-putus ya? Pak Didi, suaranya, sinyalnya. Cari lokasi dulu. Sinyalnya putus-putus ya. Karena gagal ginjal ataupun cancer ataupun sebagainya. Oh, jaringan saya Anda. Ya. 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 Jaringannya hilang-hilang. Tapi untuk melayani, tetap semangat, tetap menyalakan. Amin. Ya, dan bangga bahwa di saat keberadaan Bu Ani saat ini masih cuci darah ya Bu ya, antara Sampit Palangkaraya ya Bu. Tapi tetap Ibu berkorban untuk melayani Tuhan berapi-api. Ibu katakan tadi lapar dan haus. Jam 4 sudah berkoram deo ya Bu ya. Itu luar biasa Bu. Dan harus kebenaran Tuhan. Kemudian ini Ibu berada dulu sekarang. Pak Didi bisa cari lokasi Bu. Pak Didi. Ya, suaranya putus-putus loh. Jaringannya. Posisi di Solo ya Bu. Ya, saya di Solo. Ya. Solo. Ibu ada di Solo. Ibu ada di Solo. Ya, ini kebetulan saya. Iya, siap Bu. Ya itu yang saya semangati Bu Ani bahwa dalam berada di saat ini pun ya saya menunggu ya, enggak ada keberadaan yang masih berarti di lain itu. Terhilang dia. Ya, sinyalnya kurang bagus. Oke, poinnya yang saya tangkap ya. Pak Marsana di mana nih? Di Sampit atau di Solo juga? Di Solo, Pak. Di Solo, Pak. Satu rumah tapi beda kamar ini. Ya, oke. Karena kalau satu kamar nanti ada publik ya. Ya, awas dulu karena. Oke. Tapi setelah Zoom nanti ya kita berdua ada. Oh ya, alright. Oke. Ya, yang saya tangkap begini ya, tadi kesaksian dan perbincangan dengan Pak Karel, Bu Mama Ita, Pak Didi ya. Ini saya tangkapnya begini. Semua orang pasti ditegur oleh firman Tuhan. Orang yang hatinya lembut ditegur firman Tuhan pasti nurut. Tapi orang yang hatinya bebal dengar kebenaran firman Tuhan pasti disangkal, diprotes. Ya enggak? Jangan keraskan hatimu, ya. Firman Tuhan bilang apa? Ulangan 10 ayat 16 kan? Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Itu orang yang hatinya lembut, mudah ditanami firman Tuhan sehingga mau diproses seperti Ibu Ani. Nah, inilah ya, karena Ibu Ani mau diproses. Jadi dia walaupun ada terbersit di pikirannya, kenapa saya harus alami ini Tuhan? Salah saya apa? Kan begitu. Tapi dia tetap mau gitu. Oke, ini ada dari Balikpapan saya lihat tadi. Ibu Arianca, ya. Ya. Selamat siang Balikpapan. Ya, tadi terlambat masuk ya. Apa cerita ini? Terlambat masuk. Tahu ceritanya enggak ini? Ada yang mau? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau saya sih enggak saya tanya karena saya enggak dari awal. Cuman yang saya dapat gini, ketika kita mengikuti Yesus itu tidak selalu mulus ya. Tapi kalau kita benar-benar tadi itu mengikuti
Yesus itu kan lembut, lemah lembut, bukan berarti lemah lembut, lemah gemulai, tapi mau dibentuk. Yes. Ketika mau dibentuk, kita tidak lagi protes, tapi protes. Amin. Ya. Jangan protes supaya ada progres. Ya. Boleh. Ada kemajuan ya. Kalau banyak protes, nggak ada kemajuan. Ya. Mungkin yang mempelajari tidak usah protes, tapi protes. Protes itu bahasa sononya itu artinya ya mengikuti atau mengiyakan apa yang ada di depan kita, apa yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Kan gini ya, saya dapat sesuatu dari satu hamba Tuhan begini. Ketika kita berdoa, sedang kita menantikan doa, bukan selalu sesuatu yang wow, yang artinya sepertinya orang lihat, aduh diberkati, aduh tambah gemuk dia, tambah banyak hartanya, bukan. Tetapi salah satu jawaban Tuhan itu melalui ya satu keadaan yang tidak enak, itu juga memulai jawaban. Yes. Tetapi kita mau lihat dari sedang yang tidak baik itu, kita mengambil apa? Nah, contoh yang sedang di Amerika ya, di LA. Apa orang yang peka melihat inilah Tuhan izinkan untuk mendatangkan suatu perobatan yang luar biasa. Ya enggak, teman-teman? Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itulah setiap proses yang diizinkan Tuhan, kita lihat apakah engkau mau ambil itu satu hal yang mendatangkan kebaikan. Amin. Kalau kita ambil sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka kebaikannya akan terjadi. Pak Andre, saya itu ketika saya sedang berdoa, kemudian ternyata aduh, sebenarnya enggak boleh aduh ya, sepertinya aduh begitu. Tapi cepat-cepat saya ambil alih, terima kasih Tuhan. Di balik ini ada yang Tuhan siapkan. Tuhan memberkati. Mantap. Ya, terima kasih Balikpapan. Ya, luar biasa ya. Tuhan memproses kita, ada suatu maksud. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amen. Bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Oke, saya lihat ada Ibu Evelyn Ferdinand. Salam Ibu Evelyn. Dari mana? Jakarta kalau nggak salah ya. Ibu Evelyn yang di mana nih? Di Ministry of Jesus Christ kah? Ada Sister Ria juga. Salam Pak. Ya ada Ibu Ria. Ya tadi sudah masuk tadi. Ibu Ria orang dari Italia. Ya, dari Italia. Ya. Dalam boleh ada yang mau ditanyakan Ibu Evelyn atau Ibu Ria orang? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Kenapa? Nggak ngikutin dari awal kah tadi? Nggak sempat ya. Oke. Ya. Disinilah Ibu Ani mengalami perjumpaan pribadi pada saat apa? Pada saat divonis dokter. Biasa loh. Divonis dokter malah mengalami perjumpaan ilahi ya, pribadi dengan Tuhan. Ya, Bu Ani. Apa yang mungkin ada komentar apa ya dari anak Bu Ani terhadap apa yang dialami Ibu Ani? Loh Bu, Ibu kan suka berdoa, Mama kan suka berdoa, suka melayani Tuhan. Kok sakit? Harusnya sehat dong. Apa enggak ada komentar gitu Bu? Kalau saya lihat anak-anak Pak, mereka tidak menuntut seperti itu. Enggak ya? Oke. Ini tidak. Mereka malah mendukung kami untuk tetap sehat. Tetap Ya. semangat ya. Oke. Ya, perlu saya tambahkan satu hal lagi Pak. Ini sebelumnya saya mohon maaf. Ya.
ketika saya setelah menjalani cuci darah di Palangkaraya. Iya. Jarak dari Sampit Palangkaraya berapa jam? Mobil 2 jam? 4,5 sampai 5 jam. Wah, 5 jam berarti 300-400 kilo berarti. Ya. Setelah saya mengalami cuci darah ini, semakin bulan saya baru mengerti ternyata Tuhan mempunyai rencana bagi saya. Karena apa? Di dalam rumah sakit tersebut, cuci darah tersebut, itu namanya hemodialisis. Banyak sekali saya perjumpai orang-orang yang hilang pengharapan. Yang mereka itu terbelenggu oleh penyakitnya itu. Mereka kadang berasumsi saya mau mati aja. Kalau yang saya jumpai yang Kristen, dia tidak mau melakukan berdoa, tidak mau mendengarkan firman. Disitulah saya percaya itu bukan dengan kekuatan saya, tapi Roh Kudus yang memimpin saya berjumpa dengan orang-orang tersebut. Kalau saya melihat teman saya yang hilang pengharapan, pasti saya dekati, saya katakan, semangat Bu. Kalau kebetulan kalau dia orang Kristen, pasti saya tanya, Ibu masih berdoa? Ibu pasti baca firman? Saya lakukan itu karena apa? Di setiap saya bersama-sama orang-orang hemodialisis cuci darah, itu kalau yang hilang pengharapan, saya tuh merasa kasihan sekali. Kenapa? Mulut saya bungkam, saya harus berbicara bahwa Tuhan Yesus itu baik, harus semangat. Itu yang saya lakukan. Jadi saya mengerti, oh Tuhan, itu setelah saya mengalami proses kurang lebih 5 bulan, baru saya tahu. Ternyata Tuhan mempunyai maksud seperti ini loh terhadap diri saya. Saya dimasukkan di dalam ruang hemodialisis di cuci darah ini, supaya saya mengabarkan kemuliaan Tuhan. Amen. Tidak peduli itu orang Muslim, tidak peduli itu agama orang asli di Kalimantan, tidak peduli sesama orang Kristen. Jadi mereka kalau yang memang sudah hilang pengharapan, setiap saya berkata-kata, bukan saya berkata-katanya ngawur, tapi dengan bantuan Roh Kudus, mereka pun mendengarkan. Dan juga ada kok yang lama tidak bergereja, dia kembali. Ada kok yang mereka tidak berdoa, terus berdoa. Ada yang kembali semangat. Berarti orang cuci darah itu keadaannya tidak sama seperti saya masing-masing. Ada yang kronis, ada yang tidak bisa berjalan, ada yang jantungnya bocor, paru-parunya bocor. Itu semua kalau saya bisa di sini bergabung dengan Bapak Ibu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus yang diberikan saya. Jadi dengan keadaan saya ini, saya harus memuliakan Tuhan dimanapun berada. Menjadi saksinya. Kira itu aja. Ya, oke. Nah, teman-teman dari kesaksian Ibu Ani, kita bisa belajar ya. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lewat kepanjangan tangan Ibu Ani. Kalau Ibu Ani nggak mengalami gagal ginjal, Bu Ani nggak bisa masuk ruang hemodialisis kan. Jadi itulah dibuat supaya Bu Ani masuk itu supaya dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Keren nggak ini? Enggak, enggak. Nah, ini cara Tuhan ya. Setelah itu kita baru ngerti, oh cara Tuhan bisa memakai situasi apa saja, bisa memakai siapa saja untuk kepanjangan tangan Tuhan, untuk menggenapi rencananya, supaya firman Tuhan yang dikeluarkan dari mulut Ibu Ani tidak pernah kembali dengan sia-sia. Wow, keren nggak nih? Nah, ini memang cara Tuhan. Oke, Bu, Pak Marsana ada yang mau ditanyakan kah? Boleh tanya? Atau ada mau komen lah? Nggak tanyakan lah. Kan dia tiap hari di situ dia. Ada yang mau komen nggak apa-apa? Boleh komen aja. Komen apa? Atau komen terhadap saya boleh juga, nggak apa-apa. Maksudnya saya tanya istri saya gitu ke Pak Andre. Boleh komen mengenai saya. Gimana Pak Andre? Nggak apa-apa. Boleh. Ada yang mau ditambahkan tentang kesaksian dari Ibu Ani? Ada yang mau ditambahkan? Mungkin ada yang miss. Ya. Nah. Saya mau tanya aja.
Saya mau tanya sama istri saya aja. Oh ya, tanya boleh. Pas Boleh. sedang sakit itu, apakah ada perasaan seperti ini? Apakah kira-kira nanti suami saya cari pacar lagi gitu atau bagaimana? Adakah perasaan seperti itu? Itu aja. Apakah ada perasaan terintimidasi? Pak, ini pertanyaannya nyeleneh. Jam kali ini. Ya, mungkin juga. Bisa juga. Kira-kira kalau dia betul-betul tanya itu apa jawaban Ibu Ani? Ya, ini boleh dijawab, boleh enggak? Itu. Saya waktu itu tidak memikir sampai di sana, Pak. Oh. Orang saya merasakan tubuh saya aja sudah nggak karu-karuan. Berarti kesetiaan saya telah teruji, Pak Andre, Bapak Ibu semuanya. Ya, telah teruji. Ya. Oke, pria sejati, 1, 2, 3. Yes. Yes. Mantap. Oke, ada siapa ini yang mau? Pak Saroli Areva. Dari mana nih? Nias kah? Salam Pak Saroli. Ya, salam Pak Andre. Ini ada apa? Kasih. Ya, ada kesaksian ya dari ini podcast ya, podcast kesaksian dari Ibu Ani dari Sampit ya toh, yang mengalami gagal ginjal tapi dia tidak menyerah karena dia tahu ini proses Tuhan. Pasti ada progres. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Saruli kepada narasumber kita ini. Silakan Pak Saruli, buka mikrofonnya. Perkenalkan diri dulu ke Ibu Ani. Dia tidak kenal Pak Saruli, kalau saya sudah kenal. Iya, salam semuanya, Pak Andre, Bu Ani, dan yang lainnya ya, Bapak-bapak dan Ibu yang lainnya ya. Terima kasih saya bisa bergabung dengan apa ini ya? Podcast. Ya, podcast ya. Podcast ya. Ya, ada. Ya memang walaupun saya belum mulai saya ikut tadi, ya mungkin sedikit saya mau nanya ini sama Ibu Ani ya. Betul ya, Pak? Ya, betul. Iya. Ada yang mau saya tanya. Setelah Ibu mengalami berbagai hal, ada sesuatu yang Ibu merasakan di luar dari itu enggak? Itu aja sih, Bu. Maksudnya bagaimana, Pak? Mungkin ada hal-hal yang memang di luar daripada yang kita sudah alami sekarang ini gitu, Bu. Ya, dari sumber apa gitu. Atau setelah itu apa yang Ibu lakukan setelah itu? Setelah saya sakit. Betul. Ya, setelah saya sakit ya tentunya secara rohani saya disadarkan kembali, saya harus lebih giat lagi di dalam mencari Tuhan Yesus. Dan itu juga didukung oleh keluarga saya, gereja lokal saya, komunitas itu sampai di Kediri sana. Itu yang mendukung saya untuk bangkit. Amin. Jadi seperti itu, Pak. Kalau yang untuk berobat ke tempat yang lain, saya tidak. Saya ya di rumah sakit itu, dan saya yakin bahwa Tuhan nanti yang tolong saya. Asal saya manut sama Gustinya, ngikuti sama Tuhannya. Ya. Seperti itu. Ya. Amin, puji Tuhan. Amin. Semangat, semangat. Ya, oke. Ya, memang betul ya apa yang dikatakan Ibu Ani. Tidak berhenti dia menceritakan kebaikan Tuhan kepada pasien-pasien yang sesama di room hemodialisis room ya. Sama-sama cuci darah, menguatkan orang yang suam kuku, orang bahkan yang belum percaya. Justru disitulah timingnya tepat ya. Dia bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, itu momen yang mahal. Tidak semua orang bisa ada di situ kan. Nah, Bu Ani dipakai di situ dengan cara menjadi pasien dulu. Jangan banyak protes supaya ada progres, ya enggak? Nah, jalan Tuhan ya tidak selalu cepat, tapi percayalah pasti itu yang terbaik. Amin. Dalam perjalanan hidup kita
seringkali kan kita dihadapkan kan pada pilihan jalan yang harus kita tempuh kan, ya enggak? Betul kan? Banyak jalan kan? Ada kalanya kita bahkan apa? Tergoda. Tergoda untuk apa? Ngambil jalan pintas, shortcut. Apa itu? Shortcut itu jalan, ya jalan pintas lah ya. Yang menawarkan apa? Kecepatan dan mungkin kemudahan. Ya enggak? Jalan ini jalan tol lah, ngapain? Ya, tapi seringkali jalan pintas yang bukanlah jalan yang Tuhan inginkan. Untuk apa? Ibu Ani jalani. Ibu Ani perlu ikuti apa yang jalan Tuhan. Emang kelihatannya enggak selalu tepat, tidak selalu mudah. Tapi jalan Tuhan ya selalu punya proses yang tidak pendek. Pasti ada proses yang panjang ya, dengan rintangan, problem, tantangan, masalah, ya enggak? Mungkin Ya. juga difitnah juga sama teman-teman sekomunitas bisa juga. Oh ini sok Bu Ani sok suci, sok agamawi, bisa juga, bisa. Tapi Ya. apakah Bu Ani berhenti? Enggak. Karena Tuhan Yesus saja disalib loh oleh bangsanya sendiri loh. Kalau Bu Ani cuma difitnah sama teman semua, wah sok suci lo, nginjilin lagi orang di sana. Ngapain? Dia sendiri sakit. Nah, pasti ada suara-suara gitu. Tapi apa? Ibu Ani berhenti? Enggak. Dia jalan terus karena kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus saja datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, disalib untuk menggenapi rencana Bapa. Ya enggak? Nah, disinilah dalam proses itulah ya kita ini sering dibentuk, dikuatkan dan dipersiapkan untuk hal-hal yang lebih besar. Apa itu yang lebih besar? Nobody knows. We never know. Rencana Tuhan kita tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Yang penting kita jalani saja. Oke Bu, nggak banyak waktunya. Atau ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan satu lagi. Ibu Evelyn ada yang mau ditanyakan? Ibu Ria Warren? Saya kasih satu orang untuk bertanya sebelum saya akhiri ini. Nggak banyak ini. Halo Ibu Evelyn Ferdinand. Ibu Ria Warren. Ayo, oke, nggak ada. Alright, teman-teman, ini hari ini kesaksian yang luar biasa ya, kesaksian pribadi bagaimana seorang ibu, orang biasa-biasa saja. Orang biasa, bukan luar biasa, tapi Tuhan sering pakai orang yang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa. Oh, keren nggak nih? Nah, disinilah Bu Ani bisa berikan pesan moral apa kepada teman-teman yang di Kompak Siang ini maupun teman-teman yang di YouTube channel yang sedang menyaksikan ini. Teman-teman di YouTube channel itu luar biasa banyak nih. Kelihatan ada apa cuci darah, mungkin 87 orang malah di YouTube channel. Ya, sama di Facebook nggak banyak. Dan di YouTube yang banyak. Oke, kira-kira pesan moral apa yang untuk kita dan untuk teman-teman yang di YouTube channel? Silakan. Ya. Ini sebelumnya saya minta maaf ya, bukan berarti sombong. Ini adalah moto kehidupan saya. Amin. Di dalam setiap proses apapun, ya kita jangan banyak menggerutu, jangan banyak berkeluh kesah, tapi keluarkan di dalam mulut kita itu ucapan syukur. Itulah ucapan syukur itu yang menjadi kekuatan saya. Amin. Karena saya yakin dengan ucapan syukur saya, Tuhan berada di dalam kedaulatan saya. Dan saya harus terus merasa haus dan lapar mengejar akan Tuhan. Saya kira seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ani ya pesan-pesan moralnya ya. Kalau saya boleh tangkap ya apa kesaksian Ibu Ani pada kita semua, kalau saya boleh peres ya,
kesaksian dari Ibu Ani. Tuhan selalu ada buat kita. Itu kita harus yakini dulu. Tuhan selalu ada buat kita. Apapun yang kita alami. Seberapa banyak kali kita sering lemah dan jatuh, ya enggak? Sering enggak kita merasa lemah dan sering kali kita jatuh? Sering. Sebanyak itu pula Tuhan tolong kita. Sebanyak kali kita merasa sendirian. Sebanyak itu pula Tuhan selalu ada di situ. Masalahnya kita ngerasa enggak? Perlunya kita punya relasi yang intim ya dengan Tuhan. Tangan Tuhan ada di sisi kita. Enggak pernah terlambat. Tuhan selalu ulurkan tangan untuk menolong hidup kita. Tapi percaya, jangan bersungut-sungut apa yang disampaikan oleh Bu Ani tadi ya. Percayalah, jangan bersungut-sungut. Bersyukur buat semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang menimpa kita. Perhatikan saya ke depan. Perhatikan saya baik-baik. Keep believing and be grateful for all the process that God allows to happen in our lives and before us. Apa itu? Tetaplah percaya dan bersyukur buat semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dan yang menimpa kita. Percayalah, Tuhan selalu ada buat Bu Ani, buat kita semua. Amin. Tetaplah memberitakan, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari untuk bersaksi, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Karel, kalau ada mungkin pesan moral dari Pak Karel mungkin, silakan. Mikrofonnya tertutup Pak Karel. Oh ya, oke, ya. Saya kira cukup ya, Bang. Pesan moral saya kira cukup ya. Sebaiknya kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Kita